Hai, my name is Nurul. Welcome back. Di video kali ini aku mau review novel School Nurse Annyeong. Novel ini udah diadaptasi jadi drama Korea, original Netflix, yang judulnya The School Nurse Files. Dramanya udah tayang, aku belum nonton, tapi aku udah baca novelnya, dan ini dia reviewnya. School Nurse Annyeong ditulis oleh Chung Sera. Edisi bahasa Indonesianya diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama Agustus 2020. Aku bacanya di Gramedia Digital. Menceritakan Annyeong, seorang perawat muda baru di sekolah M. Dia bisa melihat roh jahat yang hadir dalam bentuk jelly. Jelly-jelly ini bisa disebabkan banyak hal, bisa dari emosi negatif dari seorang, patah hati, cinta yang bertepuk sebelah tangan, atau datang dari pikiran atau gairah. Dan perawatan biasanya membasmi jelly-jelly ini dengan pedang dan pistol mainan. Karena cuma perawatan yang bisa lihat si jelly-jelly ini, jadi dia kelihatan aneh. Lalu ada Hong In Pyo, seorang guru sastra klasik yang juga merupakan cucu pemilik sekolah. Dia nggak bisa ngelihat jelly-jelly itu, tapi dia punya aura khusus yang melindungi dirinya, dan dia bisa ngasih energi ekstra buat perawatan. Cara menyalurkan energinya itu dengan berpegangan tangan. Jadi banyak yang berpikir perawat dan guru ini berpacaran. Di sekolah M banyak kasus yang melibatkan siswa yang ternyata disebabkan oleh jelly-jelly itu. Dan perawatan dan guru Hong bekerjasama untuk membasmi mereka. Cerita novel School Nurse Annyeong ini unik, ringan, menyenangkan buat dibaca. Walaupun sebenarnya penyampaiannya itu nggak begitu detail. Penyampaian yang aku maksud itu deskripsi tempat, terus karakter. Misalnya nggak ada deskripsi yang detail tentang setting tempat atau karakternya itu fisiknya kayak gimana sih. Detail yang dikasih itu cuma dikit, agak general menurut aku. Terus baru disampaikan kalau berhubungan dengan ceritanya. Misalnya di awal cuma disebutin sekolah bertingkat, terus punya basement. Terus di cerita berikutnya ternyata ada kolam di samping sekolah. Jadi sepanjang cerita bentuk sekolahnya tuh di bayangan aku berubah-ubah. Beda sama novel Indonesia yang sangat menitik beratkan fokus sama setting tempat sama deskripsi fisik karakter tokoh utamanya. Iya kan, cerita Indonesia pasti di awal nyeritain tempatnya di mana, bentuknya kayak gimana, suasana, detail apa yang ada, terus bahkan fisik tokohnya itu detail, semua panca indera itu disebutin kayak gimana bentuknya, dari mata, hidung, bibir, semuanya pokoknya. Sedangkan di novel Korea enggak. Bahkan sejauh ini novel Korea yang udah aku baca kayaknya emang enggak detail soal setting dan bentuk fisik karakter. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin apakah memang penulis dan pembaca Korea nggak fokus ke hal itu? Apakah mereka mungkin lebih suka sama plot, terus setting dan yang lainnya nggak usah diceritain banyak-banyak? Mungkin novelnya memang ditulis untuk penduduk Korea, jadi mereka punya bayangan bentuk sekolah yang sama di pikiran mereka. Aku nggak tahu. Mungkin, tapi deskripsi minim itu nggak ngehalangin aku buat ngikutin dan nikmatin ceritanya sih. Jadi mungkin sebenarnya nggak masalah, cuma aku heran gitu kenapa novel Korea seperti itu. Untuk ceritanya sendiri, ini menggunakan point of view orang ketiga, jadi kita bisa lihat ceritanya dari berbagai sisi, nggak harus dari sisi si tokoh utama. Bikin aku bingung siapa sebenarnya tokoh utamanya. Karena di 10 bab yang ada, itu setiap bab nyeritain kasus jelly yang berbeda. Cuma bab awal dan akhir yang fokus ke si perawat Annyeong dan guru Hong. Bab pertengahan itu ada kasus jelly, tapi mereka nggak muncul gitu sampai bagian pembasmiannya.
Jadi biasanya tipikal babnya tuh dibuka dengan seorang siswa. Kita bisa melihat dia ngalamin suatu kesulitan. Lama-kelamaan, kesulitan itu menghasilkan sebuah jelly yang mengganggu dia ataupun lingkungan di sekolah. Dan ngehlah si perawat ini akan jelly itu dan dia harus ngebasmi dan guru Hong ikut. Kayak gitu sih rata-rata. Tapi memang siswanya itu ganti-ganti dan yang selalu ada itu si perawat An dan guru Hong. Ngomong-ngomong soal mereka, mereka tuh pasangan yang unik dalam hal kerjasama dan juga hubungan romantis. Gregetan aja gitu ngelihat hubungan mereka yang abu-abu, yang nggak jelas, yang apa sih statusnya gitu. Kalau misalnya aku lihat orang sepasang gitu yang suka pegangan tangan tapi mereka nggak pacaran gitu, aku juga jadi pengen tahu mereka sebenarnya apa. Tapi mereka cuek-cuek aja. Mungkin di sisi lain karena cuma mereka yang tahu gitu arti pegangan itu, tapi nggak ada perkembangan emosi atau nggak diliatin atau nggak begitu banyak diceritain soal itu. Jadi kesannya kayak kalau ada, kalau mau oke, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Kayak kurang perjuangan gitu loh. Aku pikir mungkin ada jelly-jelly yang muncul karena salah satu dari mereka merasakan emosi yang lain, terus mereka sadar atau mulai berpikir condong ke hal romantis. Ternyata enggak. Mungkin aku sedikit tertipu atau terkecoh sama trailernya. Pas aku baca atau pas aku mutusin akhirnya untuk baca novelnya, teaser trailer untuk drama Koreanya itu baru dirilis oleh Netflix. Dan di situ aku lihat si perawatan ngambil jelly yang bentuknya hati. Dan trailer itu juga ngasih aku gambaran sebenarnya sekolah dan orang-orangnya tuh kayak gimana sih. Karena pas aku baca novel ini sangat tergantung sama trailer itu. Mari kita bahas juga si drama Koreanya. School Nurse Files mulai tayang 25 September 2020 di Netflix. Ini adalah salah satu Korea drama original Netflix. Jadi kamu cuma bisa nontonnya di Netflix. Drama Korea ini cuma 6 episode. Jangan kayak drama Korea Netflix yang lain yang episodenya nggak nyampe 10 dan ternyata ada season 2-nya setahun kemudian. Sekarang trailer officialnya udah keluar dan dari situ aku lihat sepertinya banyak tokoh baru yang nggak muncul di buku, yang nggak ada sama sekali di buku, ditambahkan di cerita di drama Koreanya. Misalnya sepertinya perawatan punya temen di situ dan karakter antagonis yang cuma muncul sekilas di buku bakal lebih antagonis, lebih porsinya lebih banyak gitu di dramanya dan bener-bener jadi tantangan selain membasmi jelly-jelly itu. Biasanya aku nggak suka sih ketika ada karakter baru yang ditambahin di adaptasi yang sebenarnya nggak ada di buku dan tiba-tiba muncul gitu di adaptasinya. Tapi melihat scriptwriter untuk drama ini ternyata penulis novelnya sendiri, jadi aku percaya ceritanya nggak akan jauh beda sama novelnya dan mungkin bakal lebih bagus karena lebih banyak detail gitu. Aku nggak bisa ngediemin hal itu. Ya, itu dia review aku untuk novel School Nurse Anneong. Cerita unik dengan jelly-jelly yang kayaknya terlalu lucu gitu untuk disebut roh jahat. Drama Korea udah tayang dan aku bakal segera nonton. Tapi kalau kalian punya waktu lebih sebelum nonton, mungkin bisa baca novelnya dulu. Apakah ada yang udah baca novelnya dulu sebelum nonton dramanya? Aku pengen tahu pendapat kalian, terutama soal detail yang nggak begitu detail, soal setting dan karakter. Dan kenapa sih hal ini selalu muncul di novel Korea yang aku baca? Atau mungkin sebenarnya aku kurang baca novel Korea. Entahlah, aku pengen tahu pendapat kalian dan tolong tulis di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Dramanya udah tayang,
aku belum nonton sih, tapi aku udah nonton bukunya. Salah.